tolong-menolong dalam kebaikan. Sesungguhnya kita sesama muslimin adalah bersaudara. Maka layaknya saudara, tentu kita harus saling tolong-menolong dan kuat menguatkan, sebagaimana satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan. Dan di dalam hadis disebutkan, An Abdillah ibnil Musawiri qala sami'tu ibn Abbasin yukhbiru ibn Zubairi yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Musawir, ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas memberitahu Ibnu Zubair, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang mukmin orang yang dirinya kenyang sedang tetangganya lapar. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad juz 1 halaman 52 nomor 112. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amanabi man bata sab'anan wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu. Rawahu Tabrani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedang tetangganya lapar padahal ia mengetahui. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir juz 1 halaman 259 nomor 751. Bahkan orang yang tidak mau mempedulikan terhadap anak yatim dan orang miskin, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sahl bin Sa'din 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza wa qala bi usbu'aihi sababati wal wusta. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga, sambil beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 76. Dan orang yang menolong janda dan orang miskin akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah, berpuasa sunnah, dan orang yang sholat malam. An Safwan bin Sulaimin yarfa'uhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi aw kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila. Rawahul Bukhari. Dari Safwan bin Sulaim, ia merofakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang menolong janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 76. Maka hendaklah kita saling tolong menolong dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Di dalam hadis disebutkan,
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menganiayanya, tidak boleh membiarkannya, yakni dengan tidak mau menolongnya. Dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib atau celah orang Islam, Allah akan menutup aib atau celahnya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 98. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meringankan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2074 nomor 38. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. An Musa bin Anasin an abihi qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu qala faja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqata. Rawahu Muslim. Dari Musa bin Anas dari bapaknya ia berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu dalam Islam melainkan beliau pasti memberikannya. Anas berkata, pernah datang seseorang yang meminta kepada beliau, maka beliau memberinya kambing yang berada di antara dua bukit. Maka setelah orang itu kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan berkata, hai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad memberi sebagai pemberian orang yang sama sekali tidak takut melarat. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1806. An Anasin anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iyyahu fa'ata qaumahu faqala ay qaumi aslimu fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Faqala Anasun
in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya wa ma yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas bahwasanya ada seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing yang berada di antara dua bukit. Maka beliau memberikannya kepada orang itu. Setelah orang itu kembali kepada kaumnya, ia mengajak kaumnya dan berkata, "Hai kaumku, masuk Islamlah kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad memberi sebagai pemberian orang yang sama sekali tidak takut menjadi fakir." Anas berkata, "Sungguh dahulunya seseorang masuk Islam tidak lain karena ingin dunia, tetapi tidak lama kemudian ia cinta pada Islam melebihi daripada dunia dan apa yang ada padanya." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1806, nomor 5.